Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Macimplo. Kita seperti biasa akan belajar matematika, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilakan. Baik, video ini akan membahas materi masih tentang grafik fungsi kuadrat ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, seperti apakah nilai maksimum dan nilai minimum? Kita lihat ke whiteboard ya. Nah, sebelumnya sebagai gambaran nilai maksimum atau minimum itu bisa diketahui dari misalkan dari gambar grafik ya. Grafiknya sudah ketahuan gitu ininya, gambarnya. Misalkan ada grafik, kemudian seperti ini gambarnya. Nah, titik tengahnya ada di sini. Misalnya ini titik puncaknya ya. Ini titik puncak atau titik balik. Kemarin kita kan belajar tentang titik balik ya. Nah, misalkan titik baliknya di sini angkanya -1, ini -8. Sehingga titik balik ini adalah -1,-8 ya. Nah, menentukan nilai maksimum atau minimum, pertama kita lihat dari posisi grafiknya dulu. Apabila posisi grafiknya menghadap ke atas atau berbentuk seperti huruf V atau U-nya agak miring ke sana ya, miring begitu. Nah, maka titik baliknya disebut titik balik minimum karena puncaknya ada di bawah. Karena ada grafik juga yang bentuknya kan tertutup seperti ini, puncaknya ada di atas gitu. Nah, maka ini titik baliknya titik balik maksimum. Ya, jika seperti itu. Kalau seperti ini berarti titik balik minimum. Titik balik minimum mempunyai nilai yang disebut nilai minimum. Ya, jadi di dalam titik balik minimum terdapat nilai minimum. Kalau di dalam titik balik maksimum berarti nilainya nilai maksimum. Nah, nilai minimum dan nilai maksimum itu bisa kelihatan dari titiknya itu sendiri. Misalkan titik balik minimum diketahui -1,-8 ya. Maka titik balik minimumnya adalah -8. Oh maaf, bukan titik balik. Nilai minimum. Nah, nilai minimumnya berarti lihat saja yang belakangnya, -8. Atau misalkan ada titik balik maksimum, misalnya ada grafik titik balik maksimumnya ada di -2,10 misalkan. Maka nilai maksimumnya adalah 10. Nah, jadi nilai maksimum dan nilai minimum itu bisa langsung diketahui kalau titiknya diketahui. Ini kan titik nih. Nah, kalau titiknya diketahui maka nilai minimumnya adalah yang ada di belakang, angka yang ada di belakang dari titik tersebut. Ya, atau nilai Y-nya. Ini kan X di Y, ya kan? Jadi nilai Y-nya itu nilai minimum. Nilai X-nya itu apa sih? Nilai X-nya adalah ini nilai sumbu simetri. Ya. Jadi sumbu simetri dari grafik ini adalah X sama dengan -1. Dari mana? Karena di titik baliknya itu yang sebagai X-nya adalah -1. Maka -1 ini sebetulnya sumbu simetri dari grafik ini. Nah, sumbu simetri itu yang mana sih? Ya, garis ini. Garis ini adalah garis sumbu simetri. Nah, kenapa dinamakan X sama dengan -1? Karena garis ini kalau kita tarik garis lurus kemudian memotong sumbu X, perpotongannya itu ada di titik -1. Oh, ini bukan -1 ya, maaf. Ini 1. Dan tadi kita keliru nih. Ya, enggak apa-apa. Ini berarti titiknya titik 1. Karena berpotongannya di titik 1 ini, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Ini 1 ya, maaf. Nah, seperti itu ya. Jadi menentukan nilai maksimum sama minimum bisa langsung diketahui kalau titiknya diketahui. Tapi kalau titiknya tidak diketahui bagaimana? Misalkan yang diketahui hanya fungsi saja. Misalkan ada fungsi, ini saya hapus dulu. Misalkan ada fungsi diketahui ya, fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8.
X kuadrat min 2X min 8 itu fungsi kuadratnya. Kemudian ditanyakan nilai maksimum atau minimum, karena kita belum tahu ceritanya, belum tahu dia itu jenisnya nilai maksimum atau minimum. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita cari dulu SS. Cari SS caranya dengan cara menggunakan rumus min B per 2A. B-nya yang mana? B-nya yang ini. Ini B. Berarti min 2 per 2A. 2 dikali A-nya yang di sini. A-nya adalah 1. Ya kan? Nah, min dikali min plus berarti tinggal 2 dibagi 2 kali 1 2. 2 bagi 2 1. Nah, berarti SS-nya adalah X sama dengan 1. Dia berupa garis ya. Garis X sama dengan 1 itu adalah sumbu simetri dari grafik fungsi ini. Kemudian yang kita cari tadi nilai maksimum atau minimum ya. Jadi nilai maksimum atau minimumnya adalah kita masukkan X1 ini sama dengan 1 ini ke fungsi aslinya ya, ke soalnya. Nah, karena X-nya tadi 1, Fx-nya kita ubah jadi F1 sama dengan ini juga X-nya berubah jadi 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Berarti 1 kurangi 2 kali 1 2 min 8. 1 kurangi 2 min 1 min 1 kurangi 8 min 9. Nah, berarti ini kan Fx ya. Fx itu sama saja Y. Ya. Ini boleh ditulis, boleh tidak. Yang jelas nilai maksimum atau minimumnya adalah min 9. Ya. Ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Karena yang ditanya nilainya ya. Nilainya adalah min 9. Nah, terakhir kita tentukan min 9 ini nilai maksimum atau minimum. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat bentuk grafiknya. Loh, bentuknya mana? Kan kita belum tahu. Ya, kita lihat bentuk grafik bisa dilihat dari A-nya. Nah, ini kan A. Jika A-nya positif, maka bentuk grafiknya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, bentuk grafiknya tertutup. Ya, ini seperti huruf U, ini seperti huruf N, ya, terbuka, tertutup. Nah, tergantung A-nya. Karena di sini A-nya adalah 1, bukan min 1, ya, maka bentuk grafiknya terbuka. Nah, kalau bentuk grafiknya terbuka, maka titik puncaknya ada di bawah, titik baliknya. Ya, kalau titik baliknya di bawah, maka nilainya adalah nilai minimum, bukan nilai maksimum. Gitu ya. Nah, nanti sebaliknya, kalau A-nya negatif, karena bisa jadi Fx itu depannya min, ya. Berarti kalau A-nya min atau depannya ini min, di depan X kuadratnya itu min, ya, di depan X kuadrat, hati-hati, yang dilihat adalah X kuadratnya. Kalau di depan X kuadrat itu min, ya, bukan di depan banget ya. Pokoknya lihat yang nempel sama X kuadrat, dia positif atau negatif. Kalau negatif berarti bentuk grafiknya tertutup ke bawah seperti ini. Nah, kalau tertutup berarti titik baliknya ada di atas. Ini titik baliknya. Nah, kalau titik balik di atas berarti nilainya adalah nilai maksimum. Karena ini titik baliknya titik balik maksimum kalau di atas. Kalau di bawah titik baliknya minimum, sehingga nilainya juga nilai minimum yang berlaku. Ya. Nah, berarti kita sudah tahu dari fungsi ini nilainya adalah nilai minimum dan nilainya adalah min 9. Seperti itu cara mencari nilai maksimum atau minimum dari sebuah grafik. Baik itu sudah diketahui titiknya seperti cara yang awal tadi pertama, ataupun belum diketahui grafiknya atau belum diketahui titiknya. Ya, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, seperti itu penjelasan di video kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita insya Allah akan bertemu lagi di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.